Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tawali dengan baca surat Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa syuhada'i wa salihin العلماء والمصنفين جميع الملائكة المقربين لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم نحفظ جميعا أساتذتنا ومشايخنا ومشايخنا ونخص بصنع روح بلفظنا دهلا وصوله وفرع لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita meneruskan ya penjelasan dari Prof. Zaini Dahlan mulai dari ayat yang ke-16. Kemarin sudah kita baca penjelasan beliau sampai ayat 15. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aamintum man fis sama'i ay yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Am amintum man fis sama'i ay yursila 'alaikum hasiba. Fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kamu merasa aman bila karena dosamu Allah yang di langit membenamkan dirimu ke bumi? Yakhsifa bikumul arda. Faidha hiya tamur, sehingga tiba-tiba bunyi berguncang. Tiba-tiba bumi berguncang keras-keras. Am amintum, atau apakah kamu juga merasa aman? Man fis sama'i ayyursila 'alaikum hasiba. Bila karena dosamu Allah di langit mengirimkan kepadamu angin badai yang berbatu. Biasanya disebut hujan batu. Dan batu. Fasata'lamuna kaifa nadhir, kelak kamu akan tahu betapa dahsyatnya peringatanku. Nah, kemudian ditutup di ayat 18 itu. Walaqad kadzdzaba alladzina min qablihim fakaifa kana nakir. Orang sebelum mereka sungguh telah mendustakan para rasulnya. Saat itu sangat besar murka kami kepada mereka. Kita baca penjelasan dari beliau. Manusia lebih condong memilih yang dekat dan dibutuhkan, lalu mengabaikan yang jauh walau kedatangannya pasti dan lebih penting. Ia sibuk dengan kehidupan yang kini dialami.
Kebanyakan orang merasa aman dan terjamin keselamatannya. Padahal setiap saat bencana dapat menimpa dan menghancurkan, baik yang berupa banjir dan longsor, atau gempa dan badai yang dapat mengubur serta melenyapkan seketika, atau yang dengan mendadak menimpanya. Ya. Jadi manusia itu sangat rentan. Kita tuh serba posisi yang tidak pasti. Misalnya kita sedang naik pesawat. Kita tidak tahu apakah pesawat itu jatuh atau tidak. Anda naik motor. Anda tidak tahu apakah nanti akan mengalami kecelakaan atau tidak. Anda tidur, bahkan tidur saja. Itu tidak tahu apakah nanti akan bangun lagi atau tidak. Jadi sebenarnya posisi manusia itu sangat rentan terhadap bencana. Misalnya begini, tiba-tiba ada gempa bumi yang sangat dahsyat. Dan gempa bumi itu rata-rata kan tidak pernah diprediksi. Gempa bumi, tsunami yang sangat dahsyat di Aceh itu. Jadi pertanyaan amintum, ya, apakah kamu merasa aman? Itu pertanyaan bagi orang kafir. Bagi orang beriman, kondisi itu hendaknya mendorong kita untuk mencari keamanan itu dengan berpasrah total kepada Allah. Maka Rasulullah itu kan mengajarkannya. Ketika dalam kondisi yang kita tidak tahu pasti apa yang akan terjadi, itu kan ya la haula wala quwata. Anda mau pergi berjalan, bepergian kan? Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Allah ya. Karena Anda nggak tahu apa yang akan terjadi di jalan itu nggak tahu. Dan itu semata-mata betul-betul kamu pasrah betul. Karena memang nggak bisa dikendalikan. Anda naik pesawat, take off. Aamintum. Nah, ya, apakah kamu merasa aman? Karena nggak ada yang bisa menjamin keselamatannya. Kesombongan manusia terhadap perasaan aman justru yang nanti akan membuatnya dia binasa. Kisah apa itu? Kapal Titanic ya. Titanic itu kan karena kesombongannya menganggap itu kapal yang termewah, tercanggih yang ada saat itu, ya. Itu nggak mungkin nanti bisa tenggelam kan gitu tuh. Ya, kesombongan manusia itu yang akhirnya berhadapan dengan kekuasaan Allah. Karena tidak ada yang bagi seorang mukmin, amintum itu memang harus ditanggapi bahwa kita itu akan merasa aman itu dengan Allah. Itu juga jangan membuat kita kemudian kehidupan kita itu penuh kecemasan sehingga kehilangan kebahagiaan karena Allah tidak menghendaki itu. Pertanyaan amintum itu bukan berarti kemudian kita terus merasa cemas, khawatir dengan kehidupan kita seakan-akan kita nggak punya Tuhan. Tapi harus direspon bahwa dengan bersama Tuhan, dengan kita menyandarkan sepenuhnya, itu kita akan merasa aman. Nah, gitu anunya, sikapnya itu. Maka apapun yang terjadi, kalau kita sudah sandarkan kepada Allah, itu kita tidak akan pernah kehilangan kebahagiaan. Dan kalaupun kita ditakdirkan sesuatu yang katakanlah ya tadi ya, Anda naik pesawat kok jatuh, ya sudah itu takdir terbaik. Jadi di satu sisi ya, di satu sisi ada pertanyaan, amin, apakah kamu merasa aman? Tapi di sisi lain kita juga jangan sampai ada perintah Allah, kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Falyafrahu jangan sampai kehilangan juga. Kita bergembira, bahagia dengan rahmatnya Allah.
Jadi di satu sisi ada pertanyaan aamintum itu bukan berarti kemudian kita penuh kekhawatiran. Tetapi justru dengan itu kita diterdorong untuk bersandar dan pasrah total pada Allah, yang dengan itu kita menjadi tenang. Ya. Jadi tenang, jadi bahagia. Tapi ketenangannya bukan semata-mata ditimbulkan oleh uh, pikiran kita karena semuanya sudah tertata oleh ulah manusia, bukan. Karena perencanaannya sangat matang, begini, wah aman, 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 misalnya gitu ya. Tetapi eh, ketenangan tadi karena selain kita juga persiapkan secara matang, persiapan itu penting. Jadi dari sisi persiapan yang nampak lahiriah itu juga penting. Tetapi untuk puncak ketenangannya, karena di satu sisi itu tadi ada sesuatu yang tidak pernah kita prediksi dan kita bukan di luar kendali kita, maka yang di luar kendali itu yang kemudian kita pasrahkan pada Allah. Yang bisa kita kendalikan dengan ilmu dan apa itu ya Allah serahkan kepada kita. Nah, kira-kira begitu. Amintun man bisamai ayakhsifa bikumul ardh. Apakah merasa aman jika tiba-tiba eh, tanah yang kita huni tiba-tiba terbuka dan kita tenggelam di dalamnya. Yakhsifa bikumul ardh. Fa idza hiya ataukah merasa aman kalau nggak dari atas dan dari bawah, dari atas hujan angin yang bawa batu, ayyursilalaikum hasibahnya. Oke, ini dua, bahwa manusia itu selalu dalam kondisi yang tidak aman dari sisi manapun ya. Beberapa sahabat datang ke Rasul dan berkata, ya Rasul, mereka yang kaya lebih mudah mendapat pahala. Mereka sholat seperti kami juga sholat. Mereka berpuasa seperti kami juga berpuasa. Mereka sedekah dengan hartanya dan kami tidak dan kami tidak. Rasul bertanya, apakah Allah kurang memberimu kesempatan bersedekah? Membaca tasbih, takbir, tahmid, serta tahlil adalah sedekah. Mengajak kebaikan dan mencegah kejahatan sedekah. Juga bila Anda bergaul intim dengan istrimu. Seorang sahabat bertanya heran, apakah bergaul intim dengan istri itu berpahala? Rasul ganti bertanya, bagaimana bila tidak dengan istrinya? Tidakkah itu dosa? Juga bila hasratnya dilampiaskan pada yang halal, itu mendapat pahala. Hadis riwayat Abu Aswad Ad-Duali ya. Sahih Muslim 2329. Oke. Bencana itu mungkin dapat diperkirakan melalui kemajuan ilmu, tetapi bencana itu jauh lebih besar daripada kemampuan manusia menangkal. Bencana itu tidak mungkin dibendung dan dihalang. Apakah manusia merasa aman bila karena dosanya Allah yang menguasai segalanya tiba-tiba mengirim bencana itu sebagai peringatan agar ia kembali ke jalannya yang benar? Sebetulnya peringatan Allah jauh-jauh telah disampaikan, tetapi karena manusia berlanjut dalam pelanggaran dosa, maka peringatan yang semula ringan itu menjadi makin berat dan sangat menyakitkan. Bila hal itu terjadi, kadang orang sadar bahwa dirinya sangat lemah dan ingin berlindung kepada Tuhannya. Hanya saja kesadarannya tidak lama bertahan. Begitu kepedihan berlalu, lewat pula kesadaran tentang kelemahan dirinya. Ya. Jadi ketika misalnya Anda ini sedang posisi yang lemah, tidak mampu apa-apa, itu kepasrahan kepada Allah sangat tinggi. Tapi begitu Anda sehat sedikit atau sudah bisa teratasi, itu kemudian seakan-akan merasa aman, tidak ada goncangan, tidak ada lagi penyandaran kepada Allah. Ini yang coba kita tangkap dari penjelasan Prof. Zain.
Oke. Lalu di ayat 18-nya ya, telah banyak generasi yang berlalu yang mengalami kehancuran total karena acuh dan mendustakan peringatan Tuhannya. Merasa kuat dan aman membuat orang lalai bahwa ia dikepung bencana yang setiap saat muncul tiba-tiba. Beriman kepada Allah dan bertawakal kepadanya dengan cara yang benar adalah jalan terbaik bagi yang menyadari kelemahan dirinya. Jangan seperti banyak, bila suatu bencana telah menimpa, barulah disadari betapa dahsyatnya bencana akibat kelalaian dan ulah manusia sendiri. Ini tadi hadis yang kita bacakan tadi sepertinya sebagai hadis yang menyela ya, yang di antara halaman tadi bukan bagian dari penjelasan karena nggak nyambung. Ini ada hadis yang di kotak di antara apa itu penjelasan di ayat berikutnya. Ya. Aisyah berkata, Aisyah berkata, ya Rasul, kami tidak nyaman menghadapi maut. Rasul menjawab, mestinya tidak demikian. Kepada mukmin yang menghadapi maut diperlihatkan ridho Allah dan karunia-Nya yang amat ia rindukan. Saat itu Allah menuangkan pada hatinya keinginan kuat untuk bertemu Allah. Dan dia juga ingin bertemu dengannya. Dia Allah ingin bertemu dengannya. Adapun orang kafir bila menghadapi kematian, ditampakkan dosa dan murka Allah. Dan siksa yang sangat ditakuti. Ia tidak senang bertemu Allah, dan Allah juga tidak senang bertemu dengannya. Ya. Ini makanya ada yang mengatakan uh, dari hadis ini itu misalnya ketika kita melihat ada orang yang sakaratul maut itu, ada yang wajahnya penuh ketakutan karena diperlihatkan dengan dosa dan murka itu. Tapi ada yang wajahnya tersenyum karena nyaman ya, jadi merasa tidur saja. Hadis yang berikutnya Aisyah berkata, seorang ibu dengan dua orang anak gadisnya datang dan meminta sesuatu kepadaku, pada Aisyah ya. Aku beri 3 kurma. Ibu itu memberikan 2 butir kepada putrinya yang ketiga untuk dirinya. Ibu itu memberikan 2 butir untuk putrinya, yang ketiga untuk dirinya. Tetapi tak sampai hati, lalu kurma yang satu itu dibagi kepada 2 putrinya. Jadi masing-masing dapat 1,5, ibunya tadi nggak jadi makan. Saya terharu melihat kejadian itu dan saya laporkan kepada Rasulullah. Beliau bersabda, Allah telah menghadiahkan surga kepada sang ibu. Atau Allah telah membebaskan ibu itu dari neraka. Ini sebenarnya betapa mudahnya ya. Kasih sayang Allah kepada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Yang itu sudah menjadi naluri. Itu bisa berbuah surga. Tadi yang kita baca tadi itu. Ada seorang ibu dengan 2 anak gadisnya datang kepada Aisyah. Oleh Aisyah diberi 3 kurma. 2 kurma dikasih kepada anaknya, dimakan. Ibu tadi masih kasihan. Biarlah saya nggak usah makan, dikasih anaknya. Yang tinggal 1 butir tadi dibelah jadi 2, dikasihkan kepada anaknya. Kemudian dilaporkan kepada Rasulullah. Ternyata Rasulullah, ibu tadi mendapat pahala surga. Jadi memang ibu itu nalurinya begitu. Naluri dan apa? Maka kalau kepada anak itu sebenarnya
kita bisa bersikap begini. Maksudnya gini, kalau ada anak yang dia itu bisa dijamin surga karena ibunya, anak orang tuanya. Misalnya ada anak yang dia terjamin surga itu karena ibunya sudah renta dan dia pelihara. Itu kan ada hadis begitu ya. Rohima angfu, rohima angfu, rohima angfu. Qila man ya Rasulullah, eh, man adraka abawaihi 'indal kibari falam yadkhulil jannah. Siapa yang mendapati ibunya atau kedua orang tuanya dalam kondisi yang renta, kok tidak masuk surga? Itu keterlaluan. Bahasanya begitu. Wong ada kesempatan untuk bisa mendapatkan surga dengan mudah, dengan merawat ibunya tadi, kok dia tidak mendapatkan? Itu orang yang celaka. Rohimaan. Itu berarti kan seorang anak itu bisa sangat mendapatkan surga dengan ibunya. Nah, ternyata kebalikannya tadi, seorang ibu itu bisa mendapatkan surga itu dengan anaknya, dengan merawat anaknya. Jadi contohnya tadi ya, ilustrasinya adalah ketika ada seorang ibu yang dia diberikan kurma, ternyata dia membagi kepada anaknya. Itu menjadi wasilah surga. Jadi kasih sayang orang tua kepada anaknya, itu juga bisa menjadi wasilah surga bagi ibunya. Dan kasih sayang anak merawat ibunya yang sudah renta, itu juga bisa menjadi wasilah surga bagi anaknya. Nah ini saya kira bagus sekali untuk kita renungkan. Baik, saya kira itu saja dulu yang kita bahas, saudara sekalian. Mudah-mudahan ada faedahnya, ada manfaatnya. Mari kita akhiri bersama dengan baca hamdalah dan majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.